guys, kembali lagi bersama kita di BTL Between the Lines. Woo! Oke, bersama host kalian di sini Erik. Di episode satu Iya. kemarin kan sudah ya tidak asing lah dengan wajah-wajah kita lah ya. Nah, tentunya ya aku tidak sendiri lah ya. Seperti biasa kita ditemani oleh gembala kita, Ko Denny Susastro. Halo, Ko. Halo, gimana gimana? Gimana harinya, Go? Wih, Sangat baik dan jawaban general puji Tuhan baik. haleluya. Kayak kemarin ya. Ya, betul. Wih, nah kemarin kita sudah ngobrol seru-seruan tentang Tuh, agama. Waduh, ngerti ya Pak, bahasanya kemarin itu. bahasanya berat ya kemarin. Iya, episode satu tuh. Nah, mungkin yang episode kali ini kita lebih enteng sedikit lah, biar ada nafas gitu lah, gitu. Supaya kalian juga bisa enjoy. Nah, bahasanya kita tentunya nggak cuman yang berat-berat, yang bervalue full doang dong. Tentunya ada yang ya sedikit santai. Tapi santai itu tetap menusuk. Wih. Tuh, tuh. Sakit hatiku ya. Oke lanjut. Oh. Oke, kok Denny. Nah, Ya, nah, untuk yang pemula, nah, kita mulai dengan yang uh, pemula. Wih, Kristen mula-mula. mulai. Asik. Yang biasanya Oke. baru diubahkan, baru merasakan kasih Tuhan, wis. Baru mengenal Newborn lah ya. Tuhan. Ya, Pak? New Christian lah ya. New Christian lah ya. Nah, ya, anggap. Ya, New Christian lah. Nah, kadang Oke. yang New Christian itu bingung gitu loh. Cara doa ini apakah ada aturan sikapnya ya? Contoh nih ya, contoh. Dulu Hmm. kecil kan kita ya sering lah denger lagu kayak lipat tangan, tutup mata, mari kita Nyanyi nih. berdoa, weh. Nyanyi nih. Jadi worship Nah, leader di sini. waduh, jangan. Nah, kalau aku ya, aku doanya buka mata gitu ya, Pak. Maunya buka mata gitu, tangannya kayak oh santai aja gitu. Tapi aku tetap niat hatinya untuk berdoa gitu. Gimana menurut Denny? Apakah sah atau Wow. tidak? Waduh, ada pertanyaan sah atau tidak gitu ya. Gitu. Enteng lah, aman. Enteng deh kamu nanyanya, aku enteng. Gitu ya. Oh iya, ampun. Jawabannya sama-sama aja panjang. Akhirnya juga panjang. Nah, Oh, ini sing rada menarik karena ini juga jadi salah kaprah dan kembali lagi bahwa kita harus lihat apa sih yang kita percaya dan apa yang kita kata. Jadi nggak bisa dari kita percaya maupun dari Alkitab aja. Kita aja bener sih, tapi pasti kita harus nyambung gitu kan. Kalau enggak sesat dong kita kan gitu. Kita ya bukan betul. kita fan tertinggi gitu kan. Nah, tapi maksudnya kita perlu belajar satu hal konsep bahwa setiap aliran atau setiap warna dari sebuah pengajaran itu berbeda-beda. Kalau kita ngelihat sendiri untuk hari ini bahwa kebudayaan tersebut itu tidak relevan kayak gitu. Ketika kita cuman berpikir. Nah, jangan dipotong-potong kalau mendengarkan makanya ya. Nanti, wih, saya langsung sesat gitu ya. Waduh. Nah, itu tidak relevan kalau cuman kita berpikir bahwa itu membuat kita lebih kusyuk. Cuman lebih doanya lebih dijawab. Atau kita ngerasa lebih seperti ada satu next level yang lebih dalam gitu. Itu tidak relevan karena kalau tidak pernah tercatat secara harfiah bahwa ada gaya-gaya yang harus di lakukan untuk kita menghadap ke Tuhan kecuali di perjanjian lama. Contoh misalnya dari ritual di imamat itu ada memang ritualnya bagaimana memberikan korban syukur dan lain-lain. Ya itu benar. Tapi kalau di perjanjian baru Tuhan pun mengajarkan doa itu doa Bapa kami. Kayak gitu. Itu pun memberikan sebuah bagaimana inspirasi dalam berdoa seperti itu. Hmm. Pak Yesus pun begitu banyak cara untuk berdoa gitu. Enggak as always dia harus sujud di batu seperti di Getsemani kayak gitu yang digadang-gadang katanya itu sujudnya seperti ya wis begitulah kayak gitu. Nah,
Tapi kembali lagi bahwa ini akan nyambung kemana-mana nih gitu kan. Nah, tapi jelas bahwa kita harus ngerti namanya gestur dan bagaimana kita berdoa. Jadi kalau kita gestur berdoa itu sebagai ungkapan atau ekspresi kita dalam berdoa kayak gitu. Tapi kalau berdoa itu sendiri itu sebenarnya kita tarik meaningnya atau esensinya adalah berkomunikasi. Berkomunikasi memang itu sebagai tanda ketika kita memberikan ekspresi dalam berdoa, memberikan gerakan-gerakan bahwa dalam doa itu membawa kita itu lebih tanda kutip bisa memberikan sebuah penghormatan kepada Tuhan. Iya, itu juga ada meaningnya. Tapi kita harus ngerti bahwa Tuhan tidak mengambil position dewa dan umat gitu. Tapi Tuhan itu mengambil position sahabat. Jadi Tuhan nggak ngambil posisi Tuhan yang jauh di sana. Tuhan nggak hanya cuma ngomong ngambil tadi bukan hanya Tuhan yang jauh di sana, bukan hanya sekedar gembala dan umat, bukan hanya sekedar papa dan anak, tapi Tuhan mengambil posisi yang paling dekat yaitu sebagai teman. Makanya Yesus pun turun juga ke dunia kayak gitu, mengambil posisi dia cangkruk sama duduk-duduk dengan orang pajak-pajak gitu kan, pemungut cukai kayak gitu. Nah, mengambil level titik terendah kayak Wih, gitu. Kayak gitu kan. Nah, jadi nongkrong maksud ngopi-ngopi. akan dia tanya gimana, dapat berapa hari ini gitu kan. Makan pisang goreng kan enak. Kaki naik satu gitu kan. Waduh. Ya, enak ya. Kalau mungkin balik ke esensial lagi bahwa Tuhan tidak pernah ajarin yang benar-benar literally harus tutup mata, tidak ada. Tuhan itu selalu ngomong tentang bagaimana kamu berdoa, bukan tentang cara kamu berdoa. Kayak gitu. Hmm. Nah, tapi Tuhan selalu memberikan bagaimana referensi dalam berdoa. Misalnya kita memberikan waktu khusus, kita memberikan tempat yang khusus, waktu yang rutin. Tuhan pun peringatin bahwa kita bisa burnout kapan naik. Itu ada ayatnya. Hmm. Kayak gitu maksudnya intinya. Oke, sorry. Kita Tuhan memperingatin bahwa kok misalnya kita kedisiplinan itu penting di samping dengan cinta Tuhan. Nah, termasuk itu. Jadi kalau sebenarnya sama dengan misalnya kita ke pacar. Kalau kita ke pacar nggak mungkin nggak ada waktu khusus, nggak mungkin ada cara khusus, tapi pasti Hmm. ada gestur khusus buat orang itu gitu. Jadi atau ada cara khusus buat orang itu. Nah, itu kembali ke kita bahwa di zaman lama pun nggak ada gitu. Maksudnya yang bagaimana bagaimana. Jadi kalau hari ini kita membuat sebuah aturan untuk terlihat lebih next level rohani, itu jawabannya itu salah total karena itu tidak menambah apa-apa, nggak akan menambah doamu sahasta dalam doamu, nggak menambah sahasta di bagaimana kamu lebih rohani, enggak, tapi itu menambah sahasta kalau itu menjadi ungkapan syukurmu. Misalnya kamu di titik terendah, kamu sampai sujud saking saking nggak kuatnya, sampai menitihkan air mata, bahkan sampai nggak ngomong di dalam doamu. Itulah bahasa air mata namanya. Tetesan air mata. Nah, itu juga doa. Kamu makanya dia bilang doa dalam hati enggak apa-apa. Ya enggak apa-apa. Tapi ngomong yang lebih enak gitu. Nah, ekspresi itu hal yang penting. Tuhan tuh melihat ekspresi. Wah, hari ini kita saking capek, bener-bener capek di titik terendah. Ya kita pasti sujud. Terus gak ngerti, ya apa. Kayak gitu, sampai sujud ke tanah bahkan. Memohon ke Tuhan. Nggak mungkin memohon sampai cangkruk. Dan mohon, nggak mungkin. Kayak gitu, nggak mungkin. Kayak gitu. Kita aja ada istilah kursi Indomaret gitu kan gitu. Nah, sama posisi sama bahwa kita memberikan sebuah position yang terbaik buat Tuhan. Jadi nggak ada. Jadi kalau untuk menambah esensi doa itu nggak ada. Tapi kalau kita memberikan itu sebagai ungkapan ekspresi, silakan. Oh, aku lebih kusyuk, masalah gue kusyuk itu maksudnya aku lebih fokus kalau merem ya silakan. Aku pun beberapa kali ngajak kayak tuh. Ini sama dengan worship. Kalau worship bilang, oh harus angkat tangan. Nah, makanya aku sering ngomong juga kan Roniku. Kamu kok worship tutup mata aja. Dia nggak mikir kemana-mana. Karena di gereja lightingnya ya, Wak, membuat kita sunset juga. Sama dengan doa gitu. Kalau doa juga ada beberapa. Ya simpel. Hari ini kalian pemain musik harus giringin. Masa tutup mata? Hmm. Gitu. Hari ini kalian misalnya SM. Masa kalian harus berhenti doa gitu. Dan kan nanti buru-buru gak jadi ya Pak. Gitu kan. Dan Hmm. doa jam dan butuh bantuan bagian depan atau bagian belakang kan gimana kayak gitu loh. Nah sama dengan jemaah, like misalnya jemaah akhirnya kebelet buang air kecil, lah masa lu bilang ini mari udah I- langsung kena penyakit. Nah iya maksudnya kayak langsung. gitu. Nah iya, lalu misalnya kalian ngerasa bahwa di dalam gereja itu ada yang mencuri nanti, itu gimana gitu loh. Jadi
kembali ke preferensi bagaimana kalian itu nyaman gitu loh. Dan Hmm. membuat kalian menambah sehasta dalam doa kalian. Bukan karena gerakannya, bukan karena ekspresinya, tapi karena itu membuat kalian semakin nyaman, semakin enak ngobrol sama Tuhan. Jadi ibaratnya kamu di ruang tamu sama di ruang keluarga enak ruang keluarga. Tapi bukan karena ruang keluarganya, tapi karena ya kita akan lebih nyaman, kita akan lebih tenang. Nah gitu, ya kan kamu tempatnya berisik, bisa lah, ya gitu loh. Nah sama gitu. Ya. Jadi itu menambah esensi aja, lebih karena menambah vitamin lah dalam doa kita, kayak gitu. Untuk membawa kita semakin lebih dekat. Itu alat untuk kita berekspresi ke Hmm. Tuhan, kayak gitu. Nah, tapi kalau doanya, contoh ya kayak sambil tiduran, nah itu bukan karena aku capek, tapi karena aku ya anggap saja mager lah, mager berdodo, aku doanya tiduran, Tuhan gini gini ini, gitu boleh enggak sih? Ya, tergantung kita menanggapi seseorang kayak gitu. Kalau kita sama orang tua kita kan juga kayak gitu katanya. Kita Mm-mm. duduk di mana gitu. Ya sebenarnya sih lebih karena komunikasi. Kalau kita ngerti jatuhnya komunikasi yang pertama, yang kedua kita bisa menghormati Tuhan. I think maksudnya penghormatan itu kayak ya kamu memberikan hormat gitu. Kamu ngerti Tuhan di atas kamu. I think nggak apa-apa kayak gitu. Tapi dengan konteks hatinya tuh kayak tahu bahwa ini Tuhan yang di atas gitu. Gitu. Maksudnya bukan yang di sebelah kita, pada waktu itu sebelah kita. Maksudnya kayak yang ya udah cuma teman biasa, kita nggak perlu anggap. Nah itu nggak boleh. Tapi ketika kita memang kita sakit, mungkin karena apa ya? Mungkin karena kita memang lagi capek, lagi bener-bener. Ya kadang kan kita kan kayak ya I believe satu hal bahwa Roh Kudus ada dalam diri kita nggak pilih-pilih tempat. Amin. Itu aku percaya. Kayak gitu. Dan Roh Kudus nggak akan lebih berkuasa di satu tempat dan tidak berkuasa di satu tempat. Kuasanya tetap sama. Amin. Kayak gitu. Jadi ketika kita tiduran bukan berarti kita mau nggak mau, nggak bisa. Dia nggak bisa nyangkal dirinya. Jadi Roh Kudus pun akan mendengarkan, membantu kita dalam berdoa. Roh Kudus dan Tuhan pun juga mendengar dalam konteks apapun. Lah kalau hari ini kita BAB, kita mau ujian, terus kita BAB, terus kita pengen berdoa. Nah kan nggak bisa berarti di posisi seperti itu. Hmm. Gitu. Nah sama kayak gitu. Maksudnya dari konteksnya adalah bagaimana kita percaya bahwa doa ini komunikasi. Kayak gitu. Tapi bukan dari direndah-rendahkan. Kayak gitu. Tapi ya kembali lagi bahwa ketika ketika kita benar-benar pengen berdoa, ya kalau kita pengen ngobrol bareng, harus nggak akan berpikir tempat dan cara kamu ngobrol, Hmm. kayak gitu. Kalau kamu serius hatinya untuk Tuhan, untuk ngobrol, untuk ngomong sama Tuhan, tapi memang hatimu pengen cuman asal-asalan lah, apalah, ya kamu dengan cara berdoa apapun, kamu pikir kamu makan apa habis ini, skripsiku gimana, kerjaanku gimana, yo sama, kayak Nah, gitu. oke. Jauh lebih baik yang kamu di toilet gitu dibanding kamu serius dalam sikap hati yang serius. Tapi itu disebut namanya sikap hati atau etika dalam berdoa. Hmm. Gitu. Iya, ya. Nah, berhubungan dengan ungkapan ekspresi tadi ya, kok. Nah, Hmm. di Alkitab itu tercatat bahwa orang-orang Farisi berdoa di pinggir-pinggir jalan. Mereka kan Hmm. berdoa. Nah, itu Hmm. anggapannya juga mengungkapkan ekspresi mereka, bukan? Untuk bersyukur. Nah, itu cara bedain. Nah, tapi orang Farisi ini dianggap kayak cara doanya ini salah. Nah, terus yang benar ini gimana? Apakah itu ya sebuah ungkapan ekspresi yang salah atau gimana kok? Nah, jadi maksudnya ada pemikiran Hasing Salam di ayat ini bahwa ketika aku cari di komentar ini juga menarik bahwa Tuhan tuh ngomong. Memang itu pada saat itu kontekstualnya adalah tempat dan waktu. Oke. Tapi ketika aku belajar ayat ini aku dapat terima kayak gitu. Kayak Tuhan itu sedang menegur orang Farisi karena orang Farisi itu bukan salah cara berdoanya ke Tuhan Hmm. kayak gitu, bukan salah caramu ngomong sama Tuhan, Hmm. tapi sekalipun Tuhan tegur kamu jangan bertele-tele kalau doa seperti orang yang kenal Tuhan. Itu maksud aku nggak tahu kenapa, tapi ketika aku baca ini Hmm. akhirnya nanti banyak orang juga kayak berpikir oh berarti aku doanya harus singkat aja gitu. Hmm. Hmm. Iya. Terus akhirnya orang berpikir akhirnya kayak oh ya harus formal kayak Hmm. gitu. Itu yang pemikiran akhirnya mindset yang tertanam. Makanya kalau kita lihat bahwa itu kalau bersebuah analogi, itu seperti kayak hari ini kayak kamu makan nasi goreng kayak gitu. Hmm. Nah,
Terus tapi dia makan nasi gorengnya di tempat yang berbahaya, kayak gitu, tempat yang Oh. sempit banget kayak gitu loh. Nah, jadi aku bilang kamu jangan makan nasi goreng di sini, kayak gitu. Kayak gitu. Maksudnya kayak kamu kayak berkata kayak ya kamu makan nasi goreng di sini bahaya. Kayak gitu. Ambillah carilah tempat yang enak buat kamu makan nasi goreng. Kayak gitu Hmm. loh. Lah jadi maksudnya sama gitu loh. Maksudnya kayak apa ya? Kamu tuh harus makan dengan baik gitu loh. Hari ini kalau teman-teman kita berpuasa, Hmm. entah Kristen kah, entah Buddha kah, apapun, agama apapun, kita Hmm. makan. Orang tuh lewat. Kita tuh di pinggiran restoran, kayak gitu. Nah, terus kita akhirnya lambat-lambatin itu makanan. Wah, oh Oh, asiknya. Terus kalau sedapnya. pakai ayam gravy itu di pelan-pelan. Keren ya. Gimana? Akhirnya orang lihat. Terus kita ngomong, Bro. Duh, kamu gak boleh makan. Kamu cara makanmu salah. Duh, bukan kamu gak boleh makan, tapi dengan cara makan seperti itu. Kayak gitu loh. Kayak gitu. Nah, maksudnya gitu. Jadi kok kamu makan terus kita ngomong gini, lah makanmu lambat, kamu jangan lambat-lambat makan. Duh, bukan berarti nggak boleh lambat. Tapi ada satu kesatuan, nih kamu kalau kalian baca nanti ya guys. Ketika kalian baca ayat ini, coba gabungkan deh satu, tarik garis semuanya. Apa sih sebenarnya tarik garisnya semua ini? Tarik garisnya adalah satu, mereka pamer. Oke. Heeh. Kalau kita ngomong gini sama, kamu jangan makan lambat kayak kamu nggak kayak kamu baru belajar makan naik kayak gitu. Itu ungkapan yang sama dengan kayak ngomong, kamu ngapain berdoa lama-lama gitu loh. Ya dia di tengah jalan coy. Terus dia doa ya, aku bilang jangan bertele-tele berdoa kayak gitu loh. Tapi motivasinya apa? Tarik garisnya apa? Ya kamu jangan di tengah jalan, takutnya bahaya. Hmm. Akhirnya nggak korelasi. Maksudnya sebenarnya bukan tentang cara berdoanya gitu loh maksudnya. Nah, maksudnya bukan tentang esensial doanya, sorry. Tapi posisimu di tengah jalan itu pertama. Hmm. Tapi kita ambil kasus serupa ya. Yang kedua adalah lu bertele-tele tabrak coy. Kayak gitu. Nah, kalau dari garis dua-duanya apa? Keselamatan. Keselamatan nyawa. Oke. Nah, kalau yang tadi apa sih tarik garisnya bahwa kamu lebih pengen dapat pujian BU, gak usah kayak gini caranya. Ngapain nanti bertele-tele? Ngapain pakai bertele-tele kayak orang baru percaya Tuhan aja? Itu sebuah tanda kutip omelan yang keluar seperti emak-emak datang ke kamu, datang ke Hmm. kalian. Iya, iya. Ngapain lo begini gitu loh? Kayak Hmm. orang baru bisa minum susu aja, lama banget minum. Nah, kayak gitu. Sebenarnya ungkapan yang seperti itu ketika aku baca remanya, yang aku dapat dari bacaan itu remanya itu kayak ya itu sebuah ungkapan dari Yesus. So kayak kan gue tuh kesel ngapain lu berdua tengah jalan gitu di pinggir jalan ngapain gitu, pertama menghalangi orang kan gitu. Iya. Gitu. Cuman untuk dapat kesucian, makanya Tuhan ngomong bahwa jangan di situ, carilah tempat yang tersembunyi kayak gitu, kuncilah Hmm. pintumu. Itu Tuhan menggelar sebuah paradigma terbalik kayak gitu loh. Kalau sekarang ngomong terang-terangan, bukan berarti ketika kita berdua di tengah jalan nggak boleh. Akhirnya orang takut gitu loh. Dan akhirnya bertele-tele. Ya karena itu cuma untuk dapat dipandang orang lain. Orang keren itu aneh lama. Sebenarnya tujuannya itu bukan tentang isi doanya nggak boleh bertele-tele kayak Oh, gitu. I Nah, see. karena ada satu tarik garis yang sama yaitu pamer. Tapi kan orang Iya, ambilnya iya. rahasia, nggak boleh bertele-tele, nggak boleh apa. Tuhan tuh tahu. Nah, ya Tuhan tahu, tapi namanya komunikasi itu ada orang yang menjelaskannya panjang, berceritanya muter-muter dulu kan Bu Yeriko 13 kali, 14 kali, baru nanti rubuh nih Bu Yerikonya. Ada yang Hmm. sekali rubuh Yerikonya. Nah, itu. Jadi kalau hari ini nggak relevan gitu. Maksudnya kalau kita ngomong tentang doa itu harus itu, harus ini gitu. Jadi um, yang Tuhan sanggah di sana atau yang Tuhan marahi adalah kembali ke sikap hatinya mereka itu salah. Apapun jadi salah. Maksudnya Tuhan juga aku dapat rema gini, apapun yang berlaku no sekalipun kelihatan itu rohani, kalau motivasimu salah, tidak pada tempatnya itu jenengnya tidak berhikmat. Itu namanya tidak berhikmat. Jadi di situ kalau kita tarik garis saroni namanya tidak berhikmat kayak gitu. Dan kalau kamu tahu panjang loh doanya orang-orang dulu Katolik dan itu panjang. Akhirnya kan salah gimana? Nggak mungkin, nggak relevan kayak gitu. Oke. Apa yang kita lakukan harus didasari oleh motivasi hati kita. Ini sudah benar apa enggak? Itu ya. Itu ya.
Tuh, bukan hanya pada saat kita ngelakuinnya, tapi ketika kita ditarik garis, itu benar atau enggak? Berkenan enggak? Yang baik belum tentu berkenan sama Tuhan gitu loh. Yang berkenan belum tentu sempurna. Hmm. Yang benar belum tentu sempurna kayak gitu. Benar ini kan sesuai dengan kehendak. Benar ini kan sesuai Alkitab, tapi kok sempurna? Nah, sesuai dengan kehendak Tuhan enggak gitu. Oke, oke, oke. Nah, tadi Ko Denny juga sempat mention ayat Alkitab yang konteksnya itu berdoalah di tempat tersembunyi, kuncilah pintu. Nah, Hmm. seandainya nih, Hmm. ya ada orang lah yang nanya gitu. Seandainya aku punya rumah, nah rumahku ini Hmm. kecil, Hmm. nggak ada ruangan yang benar-benar sepi gitu loh, nggak ada ruangan buat aku menyendiri. Ada pun paling di gudang lah. Kalau aku doa di gudang lah panas. Istilahnya apa ya? Keringetan semua, basah semua lah. Itu. Nah, kalau terbatas di lingkungan rumah yang kecil itu gimana ya? Apakah kalau misalnya aku ya udah mau nggak mau akhirnya memutuskan doa di ruang tamu lah gitu. Tapi ada kayak sapa lewat keluarga, orang tua lewat gitu. Nah, apakah sah doa kita? Kayak gitu itu. Ya itu kembali lagi. Jadi hari ini akhirnya kan kita berpikir panjang tuh kalau kita ngomong tentang cara gitu kan. Nah, Mm-mm. mungkin yang paling baik adalah ya beli rumah baru. Mm-mm. Oh enggak gitu ya. Gitu. Nah, jadi kalau kalau tapi enggak ya, maksudnya bahwa kembali lagi kalau kita ngomong cara, kalau kita ngomong tentang bagaimana ini sah atau tidak sah, makanya inilah yang akhirnya capek deh kalian guys. Gitu Mm-mm. loh, Tuhan pernah sangkal sebuah doa. Kalian lihat, Tuhan itu tidak pernah sangkal saya doa ini. Ya gitu. Ini cuma sekali tok, dan itu orang Farisi bukan orang biasa. Mm-mm. Kayak gitu. Dan Tuhan pun cuma memberikan satu pengajaran di murid-muridnya. Dan itu pun muridnya yang nanya, bagaimana sih cara berdoa? Kayak gitu. Nah, jadi maksudnya bahwa Tuhan itu tidak pernah sangkal orang berdoa. Kayak gitu. Karena memang tidak ada yang terbaik gitu loh dalam sebuah cara. Yesus pun tidak mengungkapkan dirinya cara itu berdoa. Dia selalu ngomong apa? Yesus berdoa, naik itu berdoa. Yesus menyendiri untuk berdoa. Tapi nggak pernah Yesus tur kakinya ini. Dia cuma dijelaskan di Getsemani, dia maju beberapa langkah lalu sujud. Nanti ini langsung sujud. Udah gitu toh. Mm-mm. Nggak mungkin kita doa selalu sujud kan kayak gitu. Nah, dari maksudnya nanti kita ngomong apa? Yang mati ya, bisa bisa turun, bisa bangkit gitu kan. Nah, tapi Mm. maksudnya bahwa ketika kita sujud terus tiba-tiba orang yang mati kan kita ketemu Tuhan ya, itu dikabulkan doanya gitu loh. Nah, jadi kembali lagi bahwa esensial dari doa itu apa? Komunikasi. Komunikasi bisa lewat apapun. Bahkan ada tipikal orang sing nulis di chat gitu. Mm. Jadi ke dirinya sendiri nih, tapi dia tuh menganggap depannya itu ngomong sama Tuhan. Ya udah, itu doa. Oh, ada ya kayak gitu. Ada. Ada. Lah, kalau kau mau lagi sendirian, kau ngobrol, Tuhan gimana? Kayak gini ya Tuhan. Aku ngerasa kayak, oh, ini jahat, tadi kamu ngobrol. Tuhan, ini diapa no ya? Kayak gitu. Tuhan ini bagaimana ya? Jadi, Mm. kamu tempatkan Tuhan di mana? Kalau kamu jadi kalau hari ini kita masih di bawah hukum Taurat, ya udah, kita kan musik dengan sah nggak sah. Sedangkan banyak orang mengambil bagian terbaiknya dia adalah aku di bawah hukum kasih karunia. Tuhan pun melepaskan aku dari hukum Taurat. Hari ini berarti nggak ada tahir nggak tahir, haram dan halal gak ada. Yang Mm. ada ini berkenan di hati Tuhan enggak gitu loh. Pilihan cuma itu. Kalau berkenan ya puji Tuhan enggak, kita bertobat kayak gitu. Itu sesimpel aja. Selama Roh Kudus membantu kalian, selama Roh Kudus gak menegur kalian dan gak ada yang negur sekeliling kalian, ya lakukan aja. Roh Kudus pasti kasih tahu deh hal. Itu sudah perannya. Itu kita berkata bahwa Roh Kudus itu menginsafkan orang berdosa. Dia mengingatkan apa yang Tuhan katakan. Gitu loh. Dia mengarahkan, dia membimbing, bahkan mengajar apa yang belum dikatakan oleh Yesus tanda kutip. Mm. Dia menyampaikan apa sih Yesus dan Allah Bapa pengen sampaikan. Jadi maksudnya hari ini bahwa Roh Kudus dalam diri kita, kenapa kita harus ribetin diri sendiri kayak Mm. gitu. Dan Tuhan yang sama, Allah Tritunggal gitu loh. Jadi kalau kita mau ribetin contoh kayak, kok aku gereja gak diberkati, ini kan sama gitu loh konteksnya, gitu loh. Dulu bait Allah didatangi oleh manusia, sekarang bait Allah dalam diri kita. Itu yang maksudnya tabut perjanjian dari kita juga.
kayak Hmm, gitu. sih. Kita nggak usah cari-cari gitu loh. Makanya aku bilang ke gereja menambah berkat enggak juga. Of course ada berkat rohani, sukacita, damai. Ya, Hmm. mungkin di beberapa kamu Tuhan kasih berkat jasmani juga di sana. Bisa jadi ada gereja pagi-pagi mas. Wah, Contoh, kayak gitu. Waduh. Nah, atau misalnya ada gereja-gereja yang maksudnya memberikan connect time gitu untuk ngobrol-ngobrol dapat relasi. Loh, itu berkat-berkat yang lain dibanding kita berpikir berkat-berkat yang future kayak gitu loh. hmm. Nah, sama maksudnya kenapa nyambung ke sana akhirnya sama bahwa kita harus ngerti tubuh kita adalah baik Roh Kudus. Yang Roh Kudus tinggal dalam diri kita. Ngapain kita ribetin dengan cara? Kalau dia mengambil Roh Kudus merendahkan hatinya itu masih dalam diri kita yang masih berdosa ini. Jadi kembali lagi bahwa nggak ada yang sah, nggak ada yang absah. Tapi adanya yang doa yang berkenan atau tidak berkenan. Kayak gitu. Sebenarnya pun itu juga kurang bagus namanya, tapi lebih ke arah ya doa ini kamu sungguh-sungguh enggak. Doa yang ini benar atau enggak. Benar ini maksudnya adalah self righteousness, pembenaran enggak buat kita. Maksudnya pembenaran, maksudnya kita merasa benar enggak pas doa. Kita mau nyala-nyala Tuhan di pas doa. Nah, itu kan berbeda. Itu Hmm. baru doa asing salah. Kayak gitu. Kalau Ya. kalau selama kita sungguh-sungguh, enggak pernah Tuhan lihat cara. Oh, oke, oke, oke. Nah, tadi kan, ya berarti kan doa itu semua dari hati kita kan ya, semua untuk Tuhan. Ya. Nah, kalau misalnya doanya aku minta-minta terus, tapi aku mintanya dengan sepenuh hati nih, gitu. Kayak Hmm. Tuhan, aku pengen gini-gini, nge-please banget gitu. Nah, Ya. apakah boleh doanya seperti itu? Sebenarnya doa, kalau kalian lihat Mazmur ya, Mm-mm. Mazmur itu sebuah doa juga. Loh, puji-pujian itu juga kan bagian dari doa, kayak Mm-mm. gitu. Iya kan, bahwa itu kan maksudnya, ya maksudnya bukan bagian, sorry, itu seperti sepasang gitu. Ya itu kan jadi juga harapan kita, komunikasi ke Tuhan juga. Itu berbeda, of course memang berbeda. Tapi maksudku aku ngomong gini tuh supaya dalam esensi yang sama, gitu loh maksudnya. Kalau puji-pujian aja bebas, kita pun juga bebas dalam meminta. Makanya Tuhan juga pernah ngomong, mintalah, kenapa kamu minta ini kan gini. Tapi, nah, jangan dikutip masuk, jangan cepet-cepet. Nah, bahwa kontekstualnya adalah kayak gini, bahwa minta ya minta, kalian mau minta apa? Kayak gitu. Tuhan itu dengar semuanya. Bahkan kalau kalian baca di kejadian, itu gini, aku tuh mendengarkan keluhan-keluhan bangsa Israel, kayak gitu. Mm-mm. Keluhannya sampai di telingaku, kayak gitu. Ya, which is berarti kamu ngeluh, kamu mau apa, Tuhan tetap dengar. Tapi jangan jadikan Tuhan samsekmu. Tipsnya cuma itu, kayak gitu. Mm-mm. Kalau kalian mengeluh, misalnya, tapi kalian bisa lebih cerita Tuhan. Jadi kan dia sebagai objek papa, objek Tuhan, objek gembala, objek teman, bukan objek, sorry, subjek ya, subjek teman, subjek apa, bukan sebagai objek untuk pelampiasan, kayak gitu. Nah ini sing salah kan. Jadi ngomong apa? Akhirnya ngomong apa? Tuhan jahat, Tuhan tidak peduli sama aku. Nah, itu namanya objek pelampiasan, bukan subjek lagi, tapi sudah objek pelampiasan Mm. kayak gitu loh. Kok subjek sih untung-untung dah kayak gitu loh. Tapi objek gitu loh. Yang bisnis kayak cuma kalian tahu apa yang samsak yang tinju yang di oh ditinju boleh mundur lagi terus bendal-bendal. Nah sama kayak gitu loh. Tapi hari ini kita lebih ke arah Tuhan minta dengan sungguh-sungguh. Of course minta kayak gitu. Tuhan pun dengar. Tapi kita harus ngerti bahwa doa itu lebih daripada segera minta. Kita mulai ngomong Tuhan, apa yang jadi kehendakmu? Tuhan tuntun. Lo minta harus, Mm. Ya. tapi berhenti sampai di situ. Itu baru seperempat kayak Oh. gitu. Tapi kita mulai Tuhan, tuntun aku. Ini kehendakmu bukan Tuhan. Jadi lebih komunikasi Tuhan. Aku pengen pon iPad misalnya. Aduh pengen call ya Tuhan. Ya apa ya dapat duit seperti itu. Nah, jadi lebih subjektif gitu loh. Subjektif yang lebih apa? Bukan objek samsak atau subjek samsak itu Mm. disalahkan. Kenapa? Kadang orang kan nanti ini terhubung dengan yang namanya mengasihani diri sendiri. Mm-mm. Gitu. Aku kok miskin Tuhan, kau dilahirkan miskin. Aku dilahirkan tidak punya kepintaran. Aku nggak pasti gitu loh maksudnya. Gak bisa move on dengan apa ya dia punya gitu loh. Lah, akhirnya bukan jadi bagian dari komunikasi, tapi bagian dari minta-minta.
Apalagi dicampur dengan transaksional, apa udah pelayanan lah, apa tambah ribet. Tapi sebenarnya simple aja bahwa doa itu bagian komunikasi. Jadi kalau dalam komunikasi boleh minta, iya boleh harus kayak gitu. Tapi kembali lagi bahwa hidup kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Jadi kalau kita berkomunikasi dengan Tuhan, tanya Tuhan. Tuhan tetap dengar kok. Tuhan pasti jawab. Hmm. Tapi ada no, ada yes. Dan satu lagi ini sebenarnya waiting atau pending. Tapi ada satu lagi tak jelaskan kepada kalian bahwa Tuhan akan kabulkan dengan cara yang berbeda. Kayak gitu. Jadi ada empat. Kalau yes ya sesuai dengan kehendakmu. Tapi kalau itu tak pisah dalam sebuah kategori lain, yesnya ini sesuai dengan kehendakku. Gitu, punya besar. Itu sesuai kehendak Tuhan. Oh. Nah, kadang orang berpikir harus saklek gitu. Itulah akhirnya doa yang salah. Tapi kalau kalian meminta, karena kalian tahu dia papamu, dia Tuhanmu, dia gembalamu, mintalah. Hmm. Kayak gitu. Maka kamu diberi carilah. Tapi nggak berhenti sampai situ. Tuhan, aku pengen dapat iPad. Cari, oh berusaha. Tuhan akan kabulkan lewat berusahamu juga. Kayak gitu. Nah, tapi ya kayak kita kembali lagi bahwa komunikasi itu penting. Oh, Komunikasi yang spesifik bakal lebih penting. ya. Kayak gitu. Gitu. Nah, untuk mintanya ini apakah boleh bebas atau kayak harus terbatas harus tujuannya untuk menyenangkan hati Tuhan gitu? Ya lebih karena ya kita pengen apa, kita ngobrol, ya udah ngobrol lah ya. Apa ya, nggak ada batasan Nah, gitu. contoh, Yesus pun juga apa ya oke, ngomong. mungkin aku langsung kasih contoh aja. Contoh, aku Hmm. berdoa, aku meminta sesuatu yang untuk keegoisanku. Nah, itu gimana? Jadi kalau hari ini kita egois apa tuh, aku mau iPad itu kan egois tuh. Hmm. Jadi, terus apa sih ayat yang melarangkan hal itu gitu. Nah, kalau tujuannya untuk duniawi gitu, gimana? Ya kembali lagi bahwa mintanya nggak salah kayak Ah, gitu loh. Bahwa kita harus ingat kembali bahwa itu komunikasi kayak gitu. Bahwa itu bagian bukan saran untuk minta-minta, tapi itu kan komunikasi gitu. Jadi sebenarnya kembali misalkan papamu ke rumah, terus hmm. kalau kalian kalian ngomong gitu kan, kalian yang mendengarkan ini ya, ngomong ke papa kalian gitu. Pak, iya iPadku jelek banget sih. Pak bisa nggak Pak diganti iPadku? Apa bedanya kita ngomong gitu ke Tuhan? Iya. Bukankah itu artinya harus tujuan? Enggak, tapi ya pasti Tuhan punya vision buat ketika Tuhan ngasih itu gitu loh. Ya papanya pasti punya tujuan, kok biar lebih pinter. Ya tapi namanya kita manusia berdosa. Ya kita masih pasti salah motivasi ini. Kita pelan-pelan bertobat gitu loh. Tapi Hmm. pun yang kita lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Jadi kita nggak bisa minta yang sesuai dengan kehendak Tuhan as always gitu loh. Gitu, Oh. pasti nggak akan bisa kayak gitu. Tapi kok lebih tekankan bahwa doa kita tidak ada hubungan dengan bagaimana ini toh itu toh harus ini mana yang lebih duluan mana harus ngapain duluan harus mengucap syukur dulu di belakang yang minta untuk diri sendiri depan orang lain itu kadang nggak minta ya Tuhan aku tuh pengen iPad banget ya apa ya dapat nih ya Tuhan ya apa ya kayak pengen ini gini sih kayak gini 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 tapi oh lebih menempatkan dia ada di sisi Koko oh, dia yang berjuang bersama dengan Koko dia yang menuntun Koko maka Tuhan cerita ke dia gitu. Jadi kok bukan meminta, kok cerita gitu. Of Oh. course minta pun tidak apa-apa, tapi nggak sampai di situ. Bahwa kita kembalikan kepada Tuhan seperti Yesus kan yang kita. Hmm. Gitu. Tuhan, Bapak, biarkan cawan ini berlalu, tapi biarlah kehendakmu yang jadi. Kayak gitu. Cawan itu ngomong tentang murka Allah, kayak gitu. Yang dia sedang hadapi dan akan hadapi gitu. Oh. Nah gitu. Jadi ya itulah maksudnya bahwa komunikasi ada nggak ada batas komunikasi mau egois tidak egois dia terus nggak akan Tuhan nggak akan jawab aja dan Tuhan akan memberikan pengertian pelan pelan kayak gitu loh jadi ya Hmm. jangan berpikir tentang imamat kalau imamat berbeda dengan kondisi sekarang kalau imamat hangus gitu kan persembahanmu kebakar nggak ada hubungannya doamu salah ya kenapa nggak ada yang doa yang salah bagiku nggak ada doa yang salah, tapi kurang tepat maybe posisi hatinya, iya. Posisi dirinya, iya. Gitu. Tapi kok kalian memposisikan dia sebagai temanmu, kadang sahabatmu, tergantung kalian butuh apa. Gembalamu, atau dia Tuhanmu.
pasti nggak ada yang salah kayak gitu. Oke, ya, 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 ya. Oke, aku lumayan dapat banyak nih masalah doa-doa. Oke, oke, mungkin karena durasi gitu. Nah, aku tutup dengan satu pertanyaan dan mungkin dia Oh, bisa. udah habis aja durasinya ya. Oke. Oh iya dong, nggak kerasa kan ngobrol-ngobrol Iya. gitu. Nah, mungkin aku tutup dengan satu pertanyaan sekaligus mungkin dari Kode ini bisa menyimpulkan gitu. Nah, Hmm. ini berhubungan dengan yang tadi sih yang Kode ini ngomong. Apakah doa itu ada strukturalnya? Nah, kadang kan kita dengar kayak, oh doa itu harus ada ucapan syukur. Kamu nggak bisa minta-minta-minta doang. Kamu harus mengucap syukur gini, 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 gini. Nah, sekaligus cara doa yang benar itu gimana? Mungkin para teman-teman yang nonton ini bisa diajarkan kok gitu. Doa yang benar ini gimana sih? Gitu. Doa yang benar Sekaligus tradisi. menyimpulkan tadi yang dibahas. Dan maksudnya kita harus ngerti dulu. Banyak contoh-contoh kayak Hana. Hana itu berdoa. Itu dengan sujud dan menangis. Bahkan sampai Imam ini berkata loh, ini orang mabuk. Tapi Hmm. dia itu sampai nggak bisa ngomong, sudah berkomat kami doang lah. Masa Tuhan nggak akan dengarkan? Dan Tuhan itu nggak, maksud Tuhan salahkan? Enggak kok. Kayak gitu loh maksudnya. Dan Tuhan nggak salahkan kok. Jadi doa itu bukan tentang mengubah yang lain, bukan cuma hanya mendapatkan sesuatu, tapi Tuhan akan mengubah hidup kita. Tuhan akan mengubah mindset kita. Tuhan akan ya, karena safe guys, kita dapetin sesuatu, kita akan diubahkan, kita akan dipulihkan. Jadi Tuhan akan nggak harus jawaban yang kita dapat dulu. Tapi ketika Tuhan jawab dengan cara misalnya Tuhan dengan pelukan, dengan kirim orang nyayangi kalian, dengan kirim apa, itu jawaban doa terbaik. Wah, kalian kalau memang itu nggak ngelain dari kehendak Tuhan, jika Tuhan mengendaki, maka kalian bisa mendapatkan apa yang kalian doakan. Kayak Hmm. gitu loh. Jadi kalau misalnya hari ini kita terlalu simple berkata, oh tuh harus gini. Nggak pernah tertulis di Alkitab, dimanapun, bahwa Tuhan harus mengharuskan dengan benar-benar doa yang saklek. Kayak gitu. Kecuali doa Bapa kami. Itu sebagai inspirasi doa kita. Kalau kamu tanya Oke. Tuhan paling benar itu apa Bapa kami. Kayak gitu. Nggak ada lagi yang bisa mengalahkan doa Bapa kami. Karena di situ ketuhanan ada, ucapan syukur ada, bergantung kepada Tuhan ada, panjang. Kita pengagungan banyak. Tapi maksud Tuhan itu adalah memberikan sebuah inspirasi. Tapi bagiku yang terbaik adalah gini, kita bisa ngomong doa itu dari hati. Kayak gitu. Karena Hmm. dari hati terpancar semuanya. Amsal berkata seperti itu. Jadi ketika kita dari hati, percayalah, pasti yang namanya doa spesifik itu pasti, meminta juga pasti ada. Kadang kita kesel, sama nggak, ya pasti ada. Kadang kita juga marah, juga bisa, kayak gitu. Kadang kita juga mengagungkan Tuhan, juga ucapan syukur, itu nggak usah diminta. Tapi ketika kita salah position bahwa doa itu alat, salah. Dan itu total salah. Akhirnya ada cara, kayak gitu gitu. Tapi kalau kita nggak memikir dia sebagai alat, gak ada cara kayak gitu. Konsepnya gitu. Bahwa itu aku bilang itu malah media kayak gitu. Hmm. Kalau Ya, ya. alat itu cara. Kalau media itu tempat di mana kita bertemu dengan Tuhan seperti hadirat Tuhan. Kalau ini boleh samakan ya. Jadi intinya itu kita bertemu di satu tempat hadirat Tuhan namanya yaitu dengan ya boleh lah lewat doa. Oke lah. Nah, dengan kendaraan namanya doa. Kita dalam perahu gitu kan. Hmm. Nah, Tuhan ada di situ lewat doa kita gitu kan. Tanda kutip kita di dalam dimensi sana dan kita ngobrol. Apa yang jadi susah? Apa yang jadi ribet? Kenapa kita naruh imamat di dalam hidup kita? Kita naruh perjanjian lama atau apa namanya hukum Taurat di hati kalian sedangkan Tuhan itu sudah melepaskan semuanya. Bahkan kalau kalian tahu aku tutup dengan ini bahwa tirai orang mampu saja terbelah menandakan tidak ada pemisah. Kita membuat pemisah dengan cara kayak gitu. Pemisah dengan mana yang benar, mana yang salah. Yang salah cuma satu. Kalau lu cuma dianggap dia itu dewa, udah itu salah. Kayak gitu. Terlepas daripada itu, gak ada salah. Maksudnya dewa itu masalah. Aku udah pelayanan loh, begini-gini. Nah, itu udah salah. Buat apa? Tapi itu masih bisa sadarkan. Lewat orang lain, lewat apa gitu. Jadi maksudnya gak ada benar salah, namanya komunikasi.
Like kalian ngerti itu komunikasi, ya udah apa yang akan jadi repot kayak gitu. Apa yang akan jadi susah? Kalian minta juga boleh, ngamuk juga boleh. Nah dari Koko pun soal doa juga gitu. Tuhan aku kesel banget sama orang kayak gini. Ada cuman kalau saran Koko adalah doa yang paling jujur dari hati. Jadikan itu ekspresimu selain penyembahan. Karena penyembahan itu kan mengutip ayat kayak gitu. Itu juga jadi pujian yang harum tuh, tupa-tupa, harum-haruman yang sangat harum, tuh abu yang harum kayak gitu, asap yang harum buat Tuhan. Nah sama, jadi kalau kalian pengen hari ini berdoa dengan baik, gak ada jawabannya, tapi jawabannya cuma satu, doalah dengan sepenuh hatimu dan selalu pandang Tuhan. Ini orang yang paling menyayangi kamu. Di situ kalian kan tahu cara berdoa seperti apa. Dan satu fun fact bahwa aku nggak pernah saat itu di rumah selama kuliah. Aku selalu di Grab waktu itu kayak Oh, gitu. Jadi Koko oh, cuma diem, nggak ngomong nggak apa, tapi dalam diri Koko ya Koko berbahasa roh. Koko juga aku doa, Tuhan. Aku selalu ngomong apa? Mungkin satu 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 cara kira, satu cara yang Koko taruh kepada kalian gini. Jadi taruhlah dia sebagai papamu, kamu ngobrol lo bebas, ngobrol lo seanformal mungkin. Ini ngomong tentang personal ya, kalau doa yang formal ya kita harus lihatlah kondisinya seperti apa, pakai bahasa yang sopan. Tapi kalau udah masuk ke dalam ranah personal, lepaslah semua informamu dan mulailah berbicara heart to heart dengan Tuhan. Jadi lebih karena heart to heart. Heart to heart selalu ada apa ya? Ya kita ngomong Tuhan aku ya pingin dong kayak gini. Ya apa ya menurutmu? Nanti aku bisa kan mulai ngomong salah nggak boleh gini nggak boleh gitu. Ya kan apa dan anak. Tapi kita tak kesalahan untuk papa dan anak. Kayak gitu. Kalau hari ini kita terlalu banyak minta ya udah kan takdir kita kan. Pasti simple as that gitu loh. Gitu loh. Maksudnya hidup kok saya ringan ngapain dipersulit gitu loh. Nah, gitu. Jadi kalau aku taruh satu tips lagi terakhir bahwa ketika kalian sudah mulai banyak bicara, coba stop it, berhenti dan mulai kasih ruang. Tuhan berbicaralah. Anakmu mendengarkan. 5 menit, 10 menit. Suatu saat keluar kan mulai ngobrol. Kalian boleh percaya boleh enggak, tapi kok selalu ngelakukan hal itu. Roh Kudus kan mulai apa? Tadi dalam doamu gini, oh iya keinget ya. Oh iya aku habis marah ini. Nah itu bukan kalian ngelamun kadang, tapi Roh Kudus memang ingatkan kejadian mungkin tapi dengan kondisi kamu harus meminta maaf atau kamu untuk belajar. Tapi ketika itu yang menuduh ya itu intimidasi. Tapi kalau menyakiti ya bertobat gitu aja. hmm. Kayak gitu. Nah, jadi mungkin tadi ngomong kamu salah ngomong loh kayak gini. Nah, di titik itu Tuhan lagi ngobrol dengan kalian. Itulah fungsi doa. Kayak Oh, gitu loh. oh ya, ya. Karena kalian yang kan dibentuk dalam doa itu. Ya karena ngobrol. Kayak gitu. Ya, Lu ya. minta apa ya boleh. Lu gak apa, minta Allah. Tapi bagi gua kok gak make sense kalau doa itu cuma minta. Jadi kok Hmm. ngomong kan gak masuk akal dan esensial bahwa doa ini benar-benar doa enggak gitu loh. Jadi closing statement yang gue bisa kasih adalah doa itu bagian dari ekspresi hati kita dan bagaimana kita sedang berbicara kepada orang yang sayang sama kita, papa kita sendiri. Selain daripada itu, kita berhenti untuk tutup yang namanya hukum Taurat di dalam hidup kita. Karena Tuhan nggak menginginkan hukum Taurat. Tuhan menginginkan ekspresi hatimu yang kamu bisa bicarakan secara spesifik gitu. Yes. Setiap apa yang kamu pengen tahu, Yesus mau pengen tahu kelakuan setiap harimu. Aku selalu cerita kayak gitu. Setiap kegiatanku hari ini kayak gitu. Nah, dengan cara gimana? Kamu juga mendengarkan suaranya, memberikan space kepada Tuhan kayak gitu. Oke. Wow, benar-benar puas banget mendengarkan penjelasan dari Ko Denny. Oke. Thank you Ko Denny juga Ya untuk closing sama-sama. statementnya tadi. Wow, puji Tuhan Puji benar-benar Tuhan. terberkati. Haleluya. Oke, bagi Haleluya. teman-teman yang terberkati dengan podcast BTL ini, jangan lupa untuk menunggu episode-episode berikutnya yang tentunya topiknya terus Harus. menarik dong. Semakin seru topiknya. Waduh, harus makin seru dong topiknya. Oke, sekali lagi thank you Ko Denny. Nah, bagi teman-teman yang Sama-sama. pertama kali baru tahu The Hivel, nah kita ada grup Telegramnya. Nah, mungkin dari kalian yang dapat video ini dari teman-teman kalian. Nah, kalian bisa minta link Telegramnya. Minta dong link Telegramnya. Aku mau join. Aku pengen tahu lebih lanjut tentang The Evil ini. Nah, di The Evil ini kita juga setiap Senin ada saat teduh jam 6 WIB. Oke, Wih. kalau gitu
See you on the next episode. Bye bye. Thank you, Bye-bye. Koke. God bless, God sama-sama. bless.